Gunung Salak angker. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Gitu. Iya, kepala belakang gelinding bang. Gunung Ciremai emang ada taman? Baru, pleng, hilang semua pandangan Dedi. 2 hari lagi nggak pulang, tim SAR naik buat cari kamu. Bapak-bapaknya beneran bapak-bapak? Oh, beneran. Loh, lanjutannya mana? Horor banget sih. Emangnya iya? Iya, horor. Tapi kamu tahu nggak apa yang lebih horor dari konten horor? Apaan coba? Ditinggal sama dia pas lagi sayang-sayangnya. Yeay, apaan sih lu? Nggak jelas, dasar kocak. Yo guys, daripada kalian berlama-lama dan kalian kepo kelanjutan dari videonya, lebih baik kalian tonton videonya. Ya, walaupun durasi agak panjang, tapi kalian tonton aja sampai habis, oke? Oke. Yo, Haza. Bagi sama gue Prima, kali ini gue gak sendirian. Gue udah planning sama bokap gue. Acara kita malam ini adalah malam Jumat Prima. Jadi kali ini kita nggak mau terlalu banyak ngomong dengan nada yang tinggi dan juga terlalu cepat. Tapi kita pengen ngobrol santai. Ngobrol tentang kenangan. Kebetulan malam ini malam Jumat ya, persis malam Jumat. Dan sekitar jam 10-an ya. Kenapa kita udah pakai bandana gini nih? Oh iya. Udah pakai selayar gini, maksudnya apa nih? Kayak merah putih lagi, pramuka lagi. Jadi kalau Dedi pakai ini, nah, mengingat ini buat naik gunung bang. Buat naik gunung. Karena kenapa? Ini ciri khas Dedi dari dulu. Tapi Dedi punya dulu slayer banyak macam. Ada warna hijau, merah, kuning, slayer ini ya. Selalu di belakang ya ada stempel. Berarti ciri khas Dedi naik gunung pakai slayer. Pakai slayer. Karena kan suasananya udah gelap gini deh. Suasananya tuh dari temanya aja nih udah malam Jumat ya kan. Penasaran nih, pengen nanya. Apa tuh? Pengen bernostalgia aja sebenarnya. Kita ngomongin soal gunung ya kan. Otomatis orang Indonesia percaya kalau setiap gunung di Indonesia tuh punya ceritanya sendiri dan punya kisah mistisnya masing-masing. Dan itu nggak bisa dipungkiri kan. Setiap orang misalnya siapa yang mau naik gunung, oh lu pernah naik gunung ini? Ada nggak sih cerita horor di gunung tersebut? Atau nggak ada nggak sih kisah mistisnya? Atau misalnya pantangannya apa sih di gunung tersebut? Pasti ada kan. Dan setiap daerah. Jadi kan anak gunung nih. Naik gunung itu dari tahun berapa? Dedi naik gunung tuh tahun 89. Tahun 89 udah naik gunung. 89 Dedi udah naik gunung. 89, 90, 91, 92, 93. Itu pada saat SMA? Iya, SMA sampai Dedi bekerja. SMP belum naik gunung? SMP ya bukan naik gunung lah ya, kalau SMP berkemah aja di kaki gunung. Dedi pikir itu bukan naik gunung, itu hanya base camp pinggir aja di kaki gunung ya. Berarti masih belajar ya, masih SMP belajar. itu masih belajar dan mulai naik gunung itu ketika udah SMA kelas 1 Dedi udah naik. Kelas 1 naik gunung. Gunung pertama apa tuh? Wow. Pertama Dedi naik gunung Salak. Gunung Salak ya ketinggiannya 2200 ya. Iya. 2200 something ya, dikit ya. 2231 atau kalau salah kalian bisa cek sendiri Gunung Salak. Itu Gunung Salak adalah gunung pertama Dedi naik. Gunung pertama. Dan biasanya emang anak Jakarta itu rata-rata pasti naik Gunung Salak dulu pertama. Ujiannya itu? Ujian naik gunung Salak. Tetapi setelah Dedi naik beberapa gunung di Jawa, Gunung Salak nggak taunya termasuk yang paling ekstrim untuk ditaikin. Ya, untuk taikin. Pertama adalah Gunung Salak itu treknya itu curam, jadi agak sedikit vertikal ya. Iya. Terus kedua, Gunung Salak itu treknya itu selalu adalah trek jalur air. Maksudnya jalur air gimana? Jadi kalau dia hujan, air itu lewat trek jalur itu. Jadi airnya. Jadi kita naik itu pasti melawan arus. Kita naik, air turun. Dan yang paling fatal adalah Gunung Salak Angker katanya. Nah, angker itu gimana? Ya. Pernah ada pengalaman apa coba di Gunung Salak? Oh, banyak hal ya. Kalau Gunung Salak banyak mitos juga, tapi juga ada hal yang jadi ingin. Yang masih ingat. Iya, sangat diingat. Yang paling berkesan sampai sekarang sangat diingat tadi dia bilang. Sangat diingat. Itu mungkin jangan sampai terulang kembali ya. Tapi memang Dedi udah naik Gunung Salak itu bisa sampai 3 kali lah dia naik Gunung Salak.
Tidak ada pernah kata puas sih. Dan selalu ingin naik Gunung Salak walaupun treknya susah. Walaupun susah treknya. Walaupun curam banget curam ya. Benar-benar 90 derajat dan ya tidak 90 derajat, tapi saya 45 lah. Dia tetap kita naiknya merambat, Bang. tapi yang pas yang tahun berapa yang kecelakaan Sukhoi yang makanya tim rescue-nya jadi sampai ngerescue mayat itu sampai susah karena benar-benar tajam. Iya. Karena memang tidak ada lagi yang namanya landai, agak sedikit tidak punya ada landainya. Semua adalah trek tajam semua. Makanya kata orang susah ngecamp di situ ya. Iya, gimana mau ngecamp gitu loh. Karena posisinya nggak ada tempat yang landai. Sedikit lah ada tempat landai, tapi lebih banyak tempatnya yang lebih curam-curam. Jadi kalau yang salah tidurnya gimana? Nggak masang tenda? Kalau Didi sih nggak pasang tenda, karena memang Gunung Salak tidak bisa untuk pasang tenda. Akhirnya Didi tidurnya ya pakai sleeping bag, Didi ikat supaya nggak gliding. Jadi di pohon? Enggak, di bawah. Jadi sleeping bag diikat, terus di masuk sleeping bag, udah tidur aja. Jadi memang kita tidurnya udah nggak bukan harus pakai. Ya ada beberapa orang yang pakai tenda gitu loh. Tapi kita tuh udah terlalu ekstrim memang ya, untuk itu nggak terlalu. Karena apa? Kita memang nggak disarankan juga kali ini. Nggak disarankan sih sebenarnya. Itu gitu. Mungkin agak nekat dan mungkin agak sebuah tindakan yang sebenarnya nggak patut ditiru ya, karena kan takutnya hipotermia. Ya. Kedinginan, hujan dan sebagainya. Dulu waktu muda hipotermia itu nggak terlalu terpikirkan ya. Adrenalinnya yang dipikirkan ya, karena kita nggak terlalu pikir ke sana, karena memang beda ya dengan anak-anak yang sekarang. Mereka berbahasa dengan ada nanti kedinginan ini ya. Kalau lihat dari curam gunungnya juga nggak terlalu hipotermia juga sih gitu loh. Nah, kalau serem, Didi naik gunung beberapa emang pernah mengalami keseraman gitu loh. Dan sampai sekarang pun masih menghantui kalau diingat-ingat gitu loh. Kalau diingat-ingat, gila juga dulu cerita gue gini ya. Kadang-kadang antara percaya dan tidak percaya dan ada mitos, tetapi gara-gara mitos akhirnya kita jadi oh iya jangan benar ya, apa jangan benar ya. Tapi kalau memang udah mengalami, ya paling dia cuma tersenyum dan lihat dengar, tidak akan pernah diceritakan lagi. Dan Dedi nggak pernah cerita bang tentang Dedi naik gunung itu sama temen naik gunung pun Dedi nggak bakal cerita. Sampai sekarang pun nggak cerita kalau itu memang terjadi. Karena kenapa ya, itu sesuatu yang tidak usah diceritakan. Tapi kalau abang mau tentang berbagi kehororan, bukan horor sih sebenarnya, itu suatu pengalaman kita naik gunung. Udah mungkin itu kan Didi udah ngasih kesimpulannya di awal. Ini teman-teman tapi belum tahu ceritanya gimana Di. Mungkin dari Gunung Salak dulu yang tadi Didi bilang, yang nggak pernah terlupakan cerita horornya tuh kayak gimana dulu waktu di Gunung Salak. Jadi Gunung Salak itu lagi itu kita naik laki-laki semua ya. Ada 5 orang lah kita naik. Kebetulan Gunung Salak itu yang ketiga yang terjadi. Yang ketiga. Pas ketiga kalian naik. Yang ketiga Gunung Salak itu yang terjadi. Yang pertama Didi belum terlalu terpikirkan dan tidak terjadi. Tapi dengar mitos ya dengar. Keseramannya dia pernah dengar. Karena mau nggak mau kita harus mendengar karena supaya kita aware ya sama diri kita kalau kita ini serem atau tidak apa-apa itu jadi. Tapi pas naik gunung ketiga kalinya di Gunung Salak jadi terjadi, yaitu posisi adalah mudah-mudahan sih jangan apa yang lain yang ikutan kedapatan ya yang besok naik gunung, tapi ya lillahi ta'ala aja lah, itu juga makhluk dari Tuhan ya. Gimana ceritanya? Ini penasaran juga nih. Jadi belum merinding nih, belum merinding. Kita naik gunung. Itu berlima tadi. Berlima. Itu pada ketinggian sekitar 1.500 lah, udah mau mendekati sih. Agak-agak turun sedikit 1.200, 1.300, 1.500. Dulu itu shelter berapa ya? Dia lupa. Naik dari Bogor. Bogor kan pasti kan pesawat di Bogor, jalurnya Cidahu, biasa lah seperti biasa. Itu kita naik, itu kejadiannya malam. Agak-agak mau malam, jadi maghrib.
kira-kira jam 5-an sudah mau maghrib. Udah mau azan. Kita mau azan. Tapi udah di atas tuh, udah ngecamp di atas. Udah 1.300. Kita memang trek, kita naiknya nggak cepet-cepet ya. Kita memang naik dari pagi. Enggak juga, kita naik siang kok. Naik siang. Karena kan jalurnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu tinggi. Jadi kita nggak terlalu ini. Itu adalah kepala belakang gelinding, Bang. Kepala. Ada kepala. Jadi lagi ngecamp. Iya. Jadi bukan ngecamp. Kita lagi jalan. Berlima nih. Jadi posisinya di mana? Depan, belakang, tengah. Di belakang. Jadi dia sweeper. Iya. Paling belakang. Selalu tuh paling belakang. Selalu. Jadi naik gunung tidak pernah di depan. Enggak. Yang nggak habis pikir tuh kepala gelinding tuh kayak gimana? Posisinya nih jalur salah kan tadi dibilang kan, dia naik terus nih. Iya. Jadi paling belakang. Iya. Paling depan nih temen, cewek apa cowok? Cowok semua. Cowok semua. Oh tuh berlima cowok semua. Yang paling depan siapa namanya? Lupa. Wah, di situ ada Yahya. Oh Yahya. Banyak sih ya. Kebetulan jadi selalu partner sama Yahya. Yahya. Sama Surya tuh bertiga tuh. Surya. Tuh tandem naik gunung semua. Tandemnya dua. Yahya sama Dedi. Yahya sama Dedi. Yahya itu Surya, Bang. Yahya itu Surya panggilannya. Surya panggilannya Yahya. Tandem sama dia. Nah, itu di belakang. Jadi kita naik. Itu kayak ada geser, apaan sih, krek. Tapi pas dilihat, jadi sekilas lihat itu ada pala Bang gini. Aduh, kalau diingat, pengennya buruan deh. Jadi mau naik. Gue di depannya nggak pernah dikasih Bang. Jadi gimana ya? Mau teriak nggak mungkin. Takut semuanya kabur. Serang kabur, Dedi kan di belakang. Yang ngeliat Dedi doang? Iya, saat itu cuma Dedi doang. Makanya Dedi nggak pernah cerita sama yang lain. Karena kalau diceritain, akhirnya mereka juga akan ketakutan Bang. Walaupun ada sesuatu, orang pengen tahu juga. Tapi pasti orang akan merinding duluan Bang. Jadi, walaupun kita nanjak, orang gelinding ke atas Bang. Orangnya gelinding ke bawah kan? Enggak, tadi kan udah kepala nih. Kan jadi posisi kan ini Gunung Salak kan curam, nanjak. Kepala dari bawah, gelinding ke atas. Bukan dari atas ke bawah. Dan ada matanya, ada hidungnya, detail. Nggak bisa dibayangin Bang. Enggak, kan ini kan jalur nih. Ini jalur naik gunung nih. Jadi paling belakang. Iya. Ini palanya tuh posisi gimana? Di samping kanan atau di jalur tapakan dia? Di jalur tapakan. Kenapa temen dia yang di depan gak bisa ngeliat? Iya, itu Allahu a'lam. Tapi dia lihat bener. Kan yang lain kan gak pernah nengok ke belakang. Enggak kan otomatis dia gelinding kan di bawah kakinya dia ngelewatin kolong. Oh enggak, dia gelinding ada 1 meter dari kita. Samping kita? Di belakang. Iya, ada di belakang. Jadi nggak nyalip. Nggak nyalip. Oh, cuma jadi nengok ke belakang kok ada pala gini ngikutin kita gitu. Ya sebenarnya gimana ya, kalau dipikir pakai logika nggak akan nyampe ya. Kalau kita mau positif apaan sih? Ya. Tapi dia nggak mencoba untuk itu apaan sih? Paling buah apa gitu atau apaan gitu kayak. Orang kan supaya nambahin kepedean diri apaan itu paling apa gitu, iseng atau apa gitu. Gimana Bang ya? Itu Dedi baru naik gunung baru yang ketiga kali kan. Dedi Salak itu loh. Terlalu banyak mitos juga yang dibicarakan. Selama ini Dedi nggak pernah tahu nggak usah ngalamin gitu. Nggak usah ngalamin lah. Udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi nggak tahu ya ada kejadian seperti itu gitu loh. Mungkin ya rekan-rekan yang lain juga mungkin ada juga, tapi bentuknya berbeda-beda. Mungkin pas waktu Dedi adalah wujudnya seperti itu gitu loh. Karena ya Allahualam, karena itu makhluk juga kan. Dan gunung itu ya kan kita nggak tahu. Iya. Ada siapa aja penghuninya. Karena kita nggak tahu. Dan kita juga mungkin kita mengusik mereka atau memang jalurnya mereka memang lain seperti itu. Jadi ya pada saat itu ya sudah la ilaha illallah. Dulu break dulu. Nah jadi tadi pas di situ
Iya, la ilaha illallah aja. Jadi mudah-mudahan nggak. Karena Dedi punya keyakinan kalau manusia tuh ya pasti ada godaannya, dan saat itu mungkin Dedi digoda seperti itu. Dan Dedi nggak mau bikin gaduh sama kawan-kawan yang lain. Jadi sampai naik Gunung Salak pun, sampai Dedi turun lagi, sampai detik ini Dedi baru cerita ini bang. Sebenarnya dia juga nggak mau cerita, karena abang juga naik gunung, tapi minimal ada pengalaman yang memang nanti abang juga akan harus tahu gitu loh. Itu baru Gunung Salak bang. Itu baru Gunung Salak. Salak bang. Dan itu doang pengalamannya yang horor. Kepala gelinding dari bawah ke atas. Banyak sih sebenarnya. Banyak. Cuma yang ekstrim adalah itu kepala. pada saat itu. Iya. Ya kalau kita pikir ada kepala gitu gelinding dari bawah ke atas. Masalahnya gini dia, kalau kita ngeliat penampakan atau horor di gunung, mau kabur pun jauh ke kampung, Karena gini, mau naik ke atas pun. kita lagi naik ke atas bang. Iya. Kepala dari belakang ngikutin. Mm-mm. Kita mau turun lagi. Mm-mm. Ya berarti lewatin kepala itu dong. Mau teriak ke teman-teman, semuanya panik kucar-kacir pasti. Dan pasti kocar-kacir, jadi ditinggalin pastinya. Karena posisinya paling belakang. Yang belakang. Jadi diem aja udah. Ya sudah, nikmati aja sama Tapi ketakutannya. lama nggak itu dia ngikutin terus? Wow, lama. Lama. Jalan pelan-pelan kan? Itu trekking berarti udah Itu lagi trekking malam. melambat bang. Udah sore, Udah pasang headlamp. Belum yang Jadi nampu. sekitar jam 4-an ya. Habis asar jam 4. Tapi kan gunung jam 4 itu udah malam. Udah maksudnya udah ketutupan matahari pasti. Iya sudah, tapi masih belum headlamp, belum bisa nyala, lampu senter belum bisa. Tapi jalan udah lumayan ngeraba-ngeraba kan? Oh jalan kan kita ngerambat, udah mulai ngerambat. Kalau mau ditanyakan bentuknya, sampai sekarang pun jadi hafal bentuknya. Jelas. Dan mungkin takut ngilangin ya. Ya, nggak masuk nalar lah, gitu loh. Tapi ya sudah, itu kepala. Jadi gelindingin kepala. Bayangin ada kepala gelindingnya bukan ke atas, bukan ke bawah tapi ke atas. Kita jalan di jalan. Kita berhenti dia berhenti. Jalan. Gitu. Iya. Sejam ada? Nggak nyampe sejam. Nggak nyampe sih. Tapi ibaratnya semenit aja udah kerasa lama banget kan pasti. Karena kenapa? Itu udah campur aduk, takut. Tapi bunyi glundung gitu ke atas. Enggak bang. Nggak bunyi. Enggak, cuma dia aja. Jadi gelindingannya tuh kelihatan. Dia bukan begini ya kepalanya ya. Bukan kepala bingung. Bukan terbang. Bukan terbang bang. Kayak bola gelinding kan. Yang ibaratnya kita aja naik udah ngerambat nih. Jadi dia gelinding ke atas. Tapi Didi kan manusia kan mata kan ada dua, tapi kan punya mata kuping tuh yang bisa. Jadi kalau walaupun kita ngeliat ke depan pun kadang kalau ada hal yang ini kan kayak di belakang ada apa gitu. Iya. Ngeliatnya gitu. Ya, itu apa kan setiap jalan ditengokin, masih ada nih. Jadi beberapa nengok dan ada terus. Yang lebih sadis lagi, ya bukan sadis sih. Tapi pernah hilang gitu nggak? Gimana gitu? Yang pernah hilang. Pernah hilang? Oh ya kalau nggak salah pernah cerita ya, hilang di gunung ya. Itu di gunung mana hilang? Iya. Jadi itu tahun 93 lah ya. Tahun 1993. 93. Berarti sekarang 2020 itu udah 27 tahun yang lalu. Iya. 27 tahun yang lalu. 93-an. Jadi naik tiga perempuan, 3 perempuan, 4 laki. 4 laki-laki. Iya. Tandeman Dedi tetap Dedi sama Sudia ini. Sudia itu. Jadi ntar kasih lihat nih foto. Ada nggak foto di Trema gitu? Ada sih. Ada ya. Ntar yang gunung keberapa ya nggak tahu ya. Gunung keberapa ya? Tapi itu ada Sudia. ada itu. Jadi ntar kasih tahu nih Dedi yang mana, Sudia yang mana. Ya panggilannya. Ya. Ntar kasih lihat nih. Jadi tandemannya di Tandemannya. Pada saat itu Dedi naik Gunung Ciremai bang. Gunung Ciremai. Itu di naik, Kuningan ya? Iya di Kuningan. Dedi lewat jalur Linggarjati. Laut jalur Linggarjati. Jadi kan Gunung Ciremai itu bisa 2 jalur bang. Dedi naik Gunung Ciremai itu 5 kali ya kayaknya sih. 5 kali? Dan tidak pernah bosan sih ya. Jadi, naik. Berarti udah paham jalur dong 5 kali mah? Iya karena Dedi sering tidur di Ciremai. Sering tidur di Ciremai maksudnya dalam artian? Jadi orang kalau naik Gunung Ciremai itu kan selalu mancung cepet terus turun lagi gitu. Dedi enggak. Dedi naik gunung tuh selalu base camp. Ngecamp. Karena apa? Dedi pengen santai. Nah pada saat itu Dedi bawa ya 3 wanita ini pemula
satu lagi pemula. Jadi berenam. Itu naik gunung Ciremai itu kejadian yang jadi itu naik yang ke 3 4 ya terakhir keempat itu naik gunung yang keempat kalinya. Jadi untuk jalur jadi sangat hafal istilahnya hafal lah, tidak sangat hafal, paham lah. Berarti habis di pos 1 ntar nih ada patokannya ada itu. Tapi pada saat itu ya jadi naik berenam dengan kondisi cuma 2 orang yang Sudia sama Dedi. Jadi Sudia selalu di depan. Sudia leader mulu nih berarti dia. Jadi pembersih di belakang. Jadi di belakang gitu loh. Udah. Dia yang buka jalur berarti si Sudia. Jadi yang selalu kasih tanda lengkap nggak nih kelompok. Terus biasanya memang agak sedikit apes ya yang di belakang itu. Berarti yang paling apes di belakang mulu. Dari juga banyak ditinggalin. Banyak tinggalin, kadang-kadang juga harusnya nungguin orang yang tiba nggak bisa jalan, ya tungguin sampai dia istirahat bagus, baru jalan lagi. Selalu kita selalu dampingin. Karena apa penaik pemula gitu kan. Jadi kita harus itu udah kerja tuh waktu itu 93 udah kerja berarti. Udah kerja Udah kerja berarti itu lagi izin cuti kerja apa gimana kabur ke gunung. Jadi Dedi kalau punya libur ada cuti, ya Dedi cuti, terus Dedi naik gunung. Jadi pokoknya dari SMA dari orang pada pergi kemana-mana, Dedi naik gunung. Kaburnya ke gunung. Gunung tuh rumah kedua berarti. Oh iya, Dedi suka gunung. Jadi, di saat itu naik, Dedi tanya di pos. Iya. Kita laporan dari mana, dari pos Jakarta. Awal tuh ya. Pos awal. Bisa cek dulu kan. Cek dulu udah. Dari mana? Jakarta. Terus si Maksi. Terus akhirnya Dedi suka bertanya sih penjaganya pos. Nih yang naik ada berapa regu ya? Saya bilang ada berapa kelompok ya? Jakarta itu ada dua kelompok. Terus dia bilang ada yang dari Kerawang, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Kuningan, ada yang dari Bandung, kata gitu. Banyak kok dia bilang. Oh ya, yang turun ke Linggarjati lagi hampir rata semua turun ke Linggarjati dia bilang. Oh, jadi nggak ada yang back langsung ke Palukungan, enggak, kata dia banyak. Berarti waktu itu nggak ada yang lintas jalur. Berarti mereka naik Linggarjati, turun Linggarjati. Dan katanya di atas lagi rame. Di atas lagi rame. Oh, oke. Berarti kita naik juga ya, daftar. Oke, naik. Saat itu dia naik pagi dia naik. Subuh jam 10? Enggak. Jam 9, jam 10. Jam 9, jam 10-an. Habis sarapan gitu mungkin dari base camp. Terus saya berangkat. Terus dia pikir, oh sudah. Tapi juga ini nggak bisa lama. Dia bilang gitu. Karena kenapa? Karena yang dibawa adalah anak-anak baru. Jadi Dedi nggak bakal base camp lama-lama. Karena Dedi nggak tahu mereka bisa apa tidak gitu kan. Karena ya sudah. Tapi makanan udah prepare buat seminggu, kalau berapa hari makanan? Kalau makanan tetap kita prepare, minuman kita prepare semua bang. Karena dia bukan cuma ngandelin Indomie doang ya, jadi ngandelin bikin kayak ada roti gebuk ya, roti Prancis. Roti Prancis. Yang panjang, jadi udah siap. Terus bikin sop-sopan. Sopnya ke sop krimnya berarti tuh. Krim udah siap. Oh berarti enak banget ya? Iya. Berarti bukan bersusah-susah di gunung, tapi justru menikmati. Karena memang dia beli coklat, macam itu. Coki-coki dulu tuh andalan tuh bang buat makan iseng. Kan orang-orang kan ada macam sih, ada gula merah, madu ya kan. Jadi coki-coki berarti. Udah, jadi ya walaupun aus ya sedikit, tapi udah. Nah, di situ tidak ada keraguan Dedi untuk naik. Dedi tetap biasa naik aja. Oke, kita naik sampai atas. Tapi dari atas itu ada jalur yang membuat Dedi adalah sesuatu yang memang agak sedikit berbeda, dan Dedi sama Yaya nih coba berinteraksi. Jalur mana nih ya, dibilang gitu, karena ini ada orang bikin baru nih. Ada yang bikin baru buka jalur. Oh enggak ya, Dedi bilang ini kita belok kanan. Aku bilang gitu kan, kita belok kanan aja karena ini bukan jalur yang biasa orang. Ini ada orang yang merusak jalur, saya bilang. Karena banyak orang-orang yang memang bikin gitu. Kadang-kadang juga orang kampung yang bikin cari kayu dan sebagainya. Jadi buka jalur.
Kadang ada juga orang yang ini dia belajar navigasi darat, ya kan? Dia ke Mati jalur. buat jalur baru. Tapi akhirnya Dedi pakai inisiatif. Akhirnya ditandain. Pakai apa? Dulu dia kayak pakai kain, dia Pakai tandain. kain? Dia tandain. Di pohon-pohon? Di pohon ikat sama Dedi. Oke, ini ditandain karena ada sedikit membuat Dedi keganjelan Dedi nih. Udah. Ada sedikit firasat buruk. Enggak buruk sih. Cuma bagi Dedi ini biar supaya Dedi tahu nanti kalau Dedi sampai turun sini, Dedi bisa berlaut. Tapi biasanya jarang Didi kan sampai kayak gitu. Oh enggak pernah. Dedi selama naik gunung nggak pernah nandain karena jalur gunung kan tuh udah kelihatan bang. Jalur gunung tuh ya berarti itu aja. Tahun-tahun 93 gunung berarti udah kebuka ya. Oh, berarti udah kebuka. maksudnya nggak lebat banget. Tapi kalau dengar cerita yang mungkin pengalaman pendaki tahun 70. Oh itu baru buka jalur. Lebat semua dan orang berarti tahun segitu udah jadi taman nasional ya. Udah emang khusus pendaki dan akhirnya ya jadi coba tapi punya inisiatif ditandain. Setiap ada keraguan di Dedi tandain karena ada apa ya bukan firasat sih tapi buat kewaspadaan Dedi. Iya. Singkat cerita Dedi jalan terus Dedi nggak pernah ketemu orang kelompok. Katanya rame. Dari pagi tuh jam 9 jalan. Katanya rame jalan. Tapi Dedi jalan itu nggak ada pernah ketemu di jalanan. Sepanjang pos sampai jam berapa tuh? Sampai naik atas bang. Sampai puncak. Bener-bener plong. Kayak ya gue naik cuma gue sama kelompok gue, nggak ada kelompok lain. Iya. Padahal kata ranger bawah atau kata yang jaga pos bawah rame. Sampai di atas. Dan itu musim pendakian nggak pas dinaik? Iya pastinya kan di liburan orang daki semuanya. Lagi rame-ramenya. Tiba-tiba plong. Itu naik jam 9, 10, 11, 12. Udah dia naik. Itu plong bang. Terus jadi ada sempat curiga nggak? Kok ini mana kata bapak-bapak yang di bawah? Akhirnya kita curiga pas di atas bang. Pas nyampe puncak. Itu kita udah apa ya? Sampai puncak, Dedi sama Yaya bilang, kok nggak ada orang ya? Gitu loh. Orang nggak mana ya? Kok dari bawah sampai atas ini nggak ada orang sama sekali. Katanya nggak ada yang lintas jalur. Tapi ini si anak pemula ini yang 3 cewek baru ini mereka biasa-biasa aja ngerti ya, udah naik aja gitu. Cuman buat Dedi sama Yaya ini sebuah kok mana gitu ya. Itu buat kita tuh udah mulai agak sedikit curiga gitu. Apa ini? Sedang gitu. Oke. Saat itu udah malam bang. Akhirnya kita udah saya malam. Kita udah berani kita nggak bisa tuh malam kita ada puncak terus hanya sementara. Kita langsung turun. Terus akhirnya kita buka coba baterai semua. Itu udah malam tuh. Jadi waktu itu karena saking nggak ada orang sepi. Kita nggak nge-base. Abis dari puncak nggak ada niatan mau nge-camp dulu. Nggak ada lagi kita turun. Karena Dedi sama Yaya udah agak sedikit curiga. Ini harus turun nih harus cepet-cepet sampai bawah nih. Sampai bawah. Terus akhirnya kita sudah buka baterai semua karena Dedi orangnya perfeksionis untuk baterai. Jadi kita buka baterai itu berarti buat safety gitu-gitu segala macam. Jadi masukin baterai itu benar-benar baru semua bang. Yang di lem, yang di ini, yang di kepala, yang di headlamp, terus sama center Dedi panjang-panjang. Jadi emang sekali tembak tuh gede panjang. Yang nyorotnya gede. Apa ya baterai banyak. Udah itu buka baru bang. Baterai itu memang bersegel semua buka baru. Semua tuh satu kelompok. Jadi komandoin buat baterai harus baru semua. Sudah buka semua. Oke, jalan. Tetap Dedi di belakang. Lagi-lagi sweeper lagi. Oke, belakang. Dilalah bang. Sudah mulai agak sedikit curiga bang. Iya, nggak lama jalan tuh terang semua kan. Itu terang semua kan, semua ada lampu. Itu baru banget dari puncak apa pasti udah mendekati bawah? Enggak. Belum. Dari puncak bang. Dari puncak. Nah, jadi kita baru jalan berapa lama? Turun berapa jaraknya nggak terlalu jauh juga. Satu baterai mati. Baterainya siapa dulu tuh mati? Lampunya siapa dulu? Si anak tengah ini. Yang tengah. Lampunya. Yang wanita. Iya. Matinya jegrek gitu aja. Iya, mati aja mati. gitu. Padahal baru buka baterai.
Belum sejam belum. Mati. Cekrek mati. Waktu itu nggak ada yang ngira aneh kan? Ya udah, emang mungkin baterainya salah apa gitu di pabrikan. Bukan. Kalau dia mikir ya senternya jelek lah gitu, karena dia nggak prefer dengan senter yang bagus kan. Karena baterai baru bang, senter kali jelek. Udah dibuka, tunggu nih, buka baterai, pasang. Iya mati ya. Kan nggak mungkin kita tukar sama baterai yang lagi orang semuanya baru kok. Iya. Senternya yang jelek kali. Udah mati satu. Taruh deh satu di tengah kan. Udah kita jalan lagi. Jalan lagi. Berarti senter tinggal 6 kan. Ke 7 orang. Mati satu. Jalan lagi berapa lama? Kita turun. Itu kita nggak pernah ketemu orang bang. Asli. Sama sekali. Tapi itu yang masih mati yang tengah doang tuh baterai. Sampai bawah, sampai hampir mendekati bawah. Enggak sampai bawah bang. Hanya beberapa saat kemudian mati lagi satu. Si yang mana? Yang tengah. Tengah lagi? Iya. Berarti kan tadi tengah udah mati? Mati. Depannya yang tengah apa belakangnya yang tengah? Iya, pokoknya di tengah. Berarti dua-duanya tengah nih, yang tengah dulu kena nih? Mati. Dibuka lagi? Iya dibuka lagi, lihat lagi apa yang masih ngira senternya? Udah senternya, masukin lagi. Berarti masih coba buat positif ini tuh udah ya? Dak-dikduk nih, tapi bikin positif mereka aja. Ya Allah, ini cobaan apa ini gitu loh. Ya Allah. Ini gimana? Ya juga sudah mulai agak curiga kan? Iya. Jadi lebih curiga lagi karena insting, Dedi punya insting, intuisi Dedi terlalu tinggi kan? Aduh ada apa ini? Terus jalan lagi. Iya. Mati lagi bang. Yang mana? Yang tengah lagi bang. Di tengah ini tiga-tiga cewek semua? Cewek semua. Si lampu cewek ini tiga-tiganya mati semua? Mati semua. Yang ketiga ini udah pasti nggak bener. Wah ada yang nggak beres nih. Kita nggak berpikir itu. Kita masih positif lagi? Tapi kita masih positif. Senternya lagi. Kita udah mulai, aduh. Dia namanya pemula udah mati gitu kali. Enggak juga, tapi kok ini center kan mereka dua baterai kan? Iya. Baterai atau nggak nyambung lah atau apalah. Ya sudah, kita tetap jalan. Itu masih di atas bang. Itu sangat di atas. Masih ketinggian masih Ciremai 3.000 ya? 3.200 ya? Gunung, tapi itu Ciremai itu termasuk gunung tertinggi di Jawa Barat. Udah, ini jalan lagi. Udah nggak ketemu orang. Itu udah malam. Itu udah masuk di jam, mungkin udah jam 9 malam. Udah jam 9. Lagi gelap-gelapnya, tapi gelap. untungnya nggak hujan. Untung nggak hujan. Nggak sempat hujan gerimis atau apa? Nggak ada. Dari puncak juga nggak berkabut. Nggak ada. Berarti cuaca mendukung banget tuh. Untung mendukung, tetapi tetap gelap namanya hutan kan. Iya. Jalan. Berapa lama mati lagi bang? Si yang mana nih? Yang tengah bang. Lah, yang tengah lagi. Mati lagi. Si pemula yang cowok. Iya. Katanya berempat tuh. Si siapa? Ya gitu kan. Yang tiga cewek tengah, satu lagi cowok. Tapi punya Didi sama si Yaya ini belum mati. Belum mati. Si Yaya paling depan, Didi paling depan. belakang. Berarti tuh lampu belakang sama depan tuh yang nyala. Tengah plong gelap. Terus? Masih ada satu kan? Masih ada satu. Udah, terus jalan lagi. Itu mati lagi bang. Punya siapa? Yang tengah. Yang tengah lagi. Udah. Akhirnya tinggal 2. Terakhir yang mati, Yaya mati. Yaya dulu. Depan lagi tuh yang mati. Yang depan mati. Wah, udah tuh langsung semua gimana tuh langsung teriak. Jadi dia berpikir lagi, aduh, ada apa? Baterai baru semua. Terus kejadiannya kenapa udah nggak ketemu orang? Katanya banyak orang. Terus kita nggak pernah ketemu orang. Terus kenapa kita mati semua baterainya? Tinggal satu baterai. Itu satu baterai bang. Ini ilahi ta'ala aja langsung. Ya Allah, ini tinggal baterai satu ini yang dipegang Dedi. Akhirnya senternya Dedi pegang tetap. Yang nyala tinggal lampu Dedi. Iya. Senter Dedi doang tuh. Tapi Dedi nyenternya jadi dari atas. Gini. Diatasin supaya ke senter ke depannya. Karena kan nggak mungkin kalau Dedi kasih senter di belakang, yang belakang nggak dapat senter kan? Hilang satu bisa hilang satu dong. Nggak kelihatan kan jalanannya ke Dedi senter. Nggak lama kemudian mati senter itu. Senter Dedi mati. Mati.
plong gelap. Namanya Plong gunung gelap. nggak ada lampu jalanan, nggak ada apa. Dan itu baru merinding. Tapi cahaya bulan masih ada. Sudah nggak kelihatan bang, namanya udah hutan bang. Kadang-kadang malam masih ada loh. Iya, tapi sudah nggak mungkin kan, kabut juga udah mulai banyak juga kan, itu ya udah pokoknya udah. Gimana tuh semua? Teriak-teriakan dong. Ya tidak teriak sih bang, karena kita nggak boleh menimbulkan huru hara. Tapi pasti si Yaya mutusin buat, yuk kita stop dulu. Akhirnya kita stop, kita berunding. Berunding. Gimana? Kita stop. Dedi bilang enggak, lanjut. Lanjut dalam Lanjut. gelap gitu. Enggak. Gimana coba caranya? Akhirnya Gini loh, gitu kita udah merinding loh. Lampu mati semua tiba-tiba. kita punya andalan satu adalah lilin. Bawa lilin. Kita bawa lilin. Buat apa tuh lilin? Jadi kita pegang lilin itu bang. Hmm. Tapi kita kasih kan kita pakai ini, kita pakai lilin satu-satu bang. Kita nyalain. Kita bawa begini bang, lilinnya. Lilin yang mati lampu biasa tuh. Iya, yang panjang, yang putih. Yang putih. Kita bawa Itu buat apa bawa lilin ke gunung? Iya, kita takutnya memang ada sesuatu yang kalau lampu mati, memang kita ada prepare, kita pasti bawa lilin bang. Bukan buat ngebakar-bakar ya, tapi kita memang siapin untuk ada sesuatu memang kita pakai lilin. Kita jalan bang. Alhamdulillah pas kita jalan mungkin udah di tengah perjalanan. Iya. Dan kita nggak bisa buru-buru bang, karena udah nggak ada lampu kan, kita nggak bisa turun. Yang biasanya kan kalau kita turun larian, gitu kan. Ya biasanya orang Biasa lari kan, naik turun tuh lari. ngebut Dia udah bawa nggak lari. mungkin. Kita nggak bisa ngebut lagi karena udah pakai lilin. Udah itu udah tengah malam. Akhirnya kita ketemu sama anggota dari kelompok dia Cirebon, orang Cirebon. Orang Cirebon. Dia berapa orang? Dia berempat. Berempat. Ya, dia ngebase. Oh, dia ada tendanya. Ada tendanya, dia ngebase ya. Jadi seperti biasa ya, assalamualaikum. Ya, bang, ya. Akhirnya dia bertanya, bang punya air nggak? Katanya. Oh ada, karena dia persiapan air banyak. Ada air minum, kasih satu botol aqua yang gede. Dia botol berempat. Ya kita ngobrol dulu sebentar. Dia bertanya, abang dari atas? Iya dari puncak. Terus, ya jujur aja, dari naik sampai atas belum pernah ketemu orang dan baru ketemu abang ini. Dia bingung. Dan saya juga dibilang banyak orang bang, katanya gitu. Saya nanya juga banyak orang, katanya kok banyak, katanya. Saya nggak pernah ketemu orang. Sama-sama dia juga nggak ketemu orang. Saya bilang, oh nggak ketemu orang, iya. Ya saya nggak ketemu orang. Terus akhirnya dia punya senter. Abang mau lanjut? Saya bilang, ya kita mau lanjut deh. Oh ya sudah, enggak kalau emang nggak lanjut, ya mau turun bareng. Saya butuh senter, saya bilang gitu. Karena kita turun udah pakai lilin semua. Itu malam ya? Jam 10-an. Berarti dia baru naik malam tuh. Dia baru naik. Trekking malam dia. Trekking malam. Dia udah nge-base. Akhirnya dia karena kekurangan air, ya dia minum air mungkin banyak. Iya. Udah dikasih satu botol aqua, udah kasih aja. Udah. Akhirnya dia ditinggal tuh. Tinggal, oke bang. Kita jalan duluan. Karena dia nggak takut kan, dia berempat. Terus jadi ada anak cewek. Takutnya terjadi hal yang nggak diinginkan kan. Kita jalan yuk ya. Biasanya cewek kan agak sensitif di gunung ya. Udah, terus akhirnya dia jalan lagi. Nggak berapa lama dia di jalan, ada sekitar 10 menitan. Tiba-tiba dia turun. Bang, tungguin. Nggak jadi. Nggak jadi dia mobil. Kenapa? Saya ikut turun deh. Oh ya udah, kalau mau ikut turun. Terus, iya karena kondisinya udah nggak mungkin, saya belum ada air kata bilang gitu. Ya kalau turun deh, ayo bareng. Nah kebetulan kan dia perlu center kan. Akhirnya center itu di depan satu, di tengah satu, di belakang satu. Nah, Kan dia ada 4. Iya. Center pegang satu-satu. Udah yang paling depan dia yang megang. Kelompoknya dia bukan. Iya, yang depan Yaya tetap. Yaya lagi tetap. Yaya. Hmm. Nah, pegang Yaya center. Nah, tapi yang di belakang Dedi tetap. Didi Karena lagi. mereka pada takut di belakang. Iya. Nah, ya udah, akhirnya Dedi yang pegang. Tapi Dedi nggak pegang center, yang di depan Dedi yang pegang center. Apa? Udah, tapi Yaya pegang center. Iya. Udah, jalan tuh. Nah, kita ribut sama mereka. Ribut di jalanan untuk mau lewat mana. Bang, gue tadi lewat sini bang. Oh enggak, saya lewat sini. Enggak, kita lewat sini. Akhirnya kita memang butuh center, tapi kita nggak mau disasarin.
Yaya tanya, Ram, dia panggil Ram tadi kan, Ram, lewat mana? Gue punya tanda air, itu tanda gue. Oh ya udah, Percaya dong sih. percaya dong, karena Dedi yang nandain. Iya. Oh lu nandain? Iya gue nandain. Itu tandanya. Ya udah, kita pisah. Si orang Cirebon ini nggak mau ikut dia. Gak mau ikut, dia laut dia, Dedi laut dia. Udah. Gimana tuh terakhir omongan percakapan terakhirnya ngomong gimana? Akhirnya Pas kita mau putuskan pisah. untuk ya kita beda jalur ya, saya bilang gitu. Kita beda jalur. Oh ya sudah, ya silakan jalan. Nah, jadi nggak ada lampu dong? nggak ada, pakai lilin lagi. Lilin lagi. Jalan lagi, jalan terus. Itu terus ya di jalan. Itu kayak sakit jauh, kayak kalau bagi Dedi tuh sakit kayak jauh gitu loh. Jauh banget ya. Perasaan kan di mana kita naik gunung tuh kalau naik lama, turun cepet ya. Iya, ini jauh ya. Nggak nyampe-nyampe. Sampai. Tapi udah kita udah pasrah sih sebenarnya. Akhirnya itu buat gelisah semua kan. Udah mau coba buat positif cuma ya, positif udah nggak mungkin. Tapi ya sudah ya, kita lewatin. Udah tinggal nyebut aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, mudah-mudahan nggak nyasar, nggak apa gitu loh udah. Dan kita juga akhirnya dia apa pikiran gitu, aduh orang itu siapa gitu kan kita nggak tahu gitu kan. Udah terus dia jalan terus. Jadi hanya tinggal tunggu. Yang ditungguin apa sih sebenarnya? Fajar, subuh. dan fajar ada matahari karena itu yang dia dibutuhin. Lilin kan habis kan batangan pasti Iya, kan. habis. Belum udah. lagi kan gunung kan anginnya gede. Iya kan kita jagain bang. Oh, Gini. jagain. Iya di sini mah udah netes bang, tapi kan nggak terasa. Kita ketetesan Lilin panas yang tapi putih-putih. kan dingin. Ketetesan udah nggak bagi kita udah nggak terasa. Orang kita kasih kertas tapi udah nggak terasa, ada ketetesan. Tapi kan dingin gitu. Iya. Udah. Jadi cuma minta ya Allah cepet dong fajar. Karena kita butuh fajar. Kita butuh matahari. Karena kalau ketemu cahaya pasti udah tenang lah, Udah tenang. lega lah. Iya. Akhirnya fajar. Fajar. Berarti itu bener-bener dari pagi ketemu pagi lagi, Iya. nggak ada istirahat di Nggak jalan. ada istirahat. Berarti berarti itu tenaga seharian dipakai terus. Itu udah rasa Tapi campur takut. nggak sempet break makan dulu ngecamp itu. Ya makan bareng jalan aja udah makan mereka. Nggak sampai masak dulu. Nggak ada masak-masakan. Nggak kepikiran. Walaupun udah banyak nih di tas masih banyak makanan. Sangat banyak bang. Kita benar-benar nggak makannya cuma di jalan aja terus. Ngemil kayak tadi Karena- coki-coki karena, apa gitu. Karena sudah rasa tuh udah gundah semua. Iya, Perhatikan coba. udah kecemasan udah terlalu tenang. Siapa yang mau makan lagi kondisi kayak gitu? Itu pun akhirnya pas fajar Dedi itu baru ngeliat kita ada di mana nggak tahu. Pas kebuka matahari kita lihat itu taman bang. Taman. Gunung Ciremai emang ada taman? Nggak ada Kan? itu taman bang. Yang lihat di doang. Hah? Semuanya ngeliat. Allahu alam lagi mereka ngeliat apa enggak. Dedi penglihatan Dedi dibilang Dedi ngeliat itu taman. Taman Kayak bunga. Taman kayak kerajaan. Taman bunga, rumput-rumputnya bagus. Terawat kayak kan namanya hutan kan kalau bunga tumbuh kan ya ada yang tinggi sebelah. Ini terawat semua. Terawat bang. Taman bang kayak abang tahu nggak Cibodas tuh tamannya? Iya, Cibodas tahu. Cibodas, ya udah hampir sama. Bisa gitu. Iya. Nggak ada taman padahal. Nggak ada taman. Setahu Dedi naik Gunung Ciremai itu nggak ada taman. Sampai sekarang pun Pringgo Nggak juga ada. walaupun belum pernah naik, lihat vlog orang nggak ada taman. Dedi ngeliat taman bang. Gede luas. Seantara. Ini sehamparan nih kalau kita ngeliat ke depan nih taman semua. Taman semua. Yaya gimana? Ngeliat ya? Allah alam. Dedi nggak tanya. Terus lega dong berarti ya seenggaknya taman nih mungkin taman warga siapa? Dedi malah curiga. Kenapa ke taman? Jalurnya kan benar. Udah nggak ada lagi yang pohon-pohon apa akar-akar ditandain udah nggak Jadi kelihatan. Dedi pas di gunung tuh ngeliatnya taman, di bawah itu taman. Udah jalur landai taman semua. Taman. Jadi Dedi udah berarti tinggal turun nih di hutan Iya. pinus nih. Ya, Iya kan Ciremai kan hutan pinus tuh Ah, rata-rata. Udah pas di hutan pinus dia lihat taman, bukannya sawah, bukannya apa, taman dia dilihat. Bukannya kampung warga. Bukan kampung warga, enggak, taman. Dia lihat di hutan pinus udah. Dia cuma ya Allah, ada apa ini?
Cuma Dedi nggak tanya sama mereka, biar jalan-jalan aja deh. Ya jalan terus ya jalan. Gitu. Karena Dedi nggak pernah ngomong. Karena nggak pernah ngomong. Ya udahlah, apa yang gue lihat gue simpan sendiri hanya aja. simpan aja sendiri. Memang itu nggak boleh. Karena kalau kita cerita dengan orang lain atau apa, malah nanti jadi suatu dilema bagi mereka. Akhirnya ada parno ya. Jadi malah mereka ketakutan ada apa. Mungkin mata batin Dedi yang dibuka, yang lain nggak dibuka. Iya. Mungkin mata batinnya. Udah aman. Tetap jalan terus. Kalau capek bang. Jadi abis ngeliat taman itu kita jalan di antara taman-taman itu. Jadi hutan pinus dari jalan taman tuh di bawah bang. Jadi kayak kita ngeliat taman. Kayak itu mungkin fata morgana kali ya, tapi bukan juga ya. Iya. Kadang kan kita di gunung kan gitu kan. Iya tapi Fata morgana. udah di hutan pinus bang, udah deket hutan pinus kan bawahnya kan harusnya padi bang. Banyakan itu Sawah-sawah warga. atau warga atau perkebunan atau Ini apa. malah taman. Ini taman. Tapi nggak ada orang yang di taman itu. Nggak ada. Didi ngeliat ada gubuk kayak nggak ada. Oh jadi Didi nggak ngelewatin taman itu, cuman di pandangan depan itu taman luas. Taman luas. Tapi ini jalan setapak masih jalan gunung. Oh jalan gunung, tetap gunung terus. Oh kan, lain mau ya buat Dedi. Nggak tahu mata batin Dedi yang dibuka kan. Mungkin yang lain nggak dibuka. Jadi Dedi nggak bakal cerita sama yang lain, nggak mau. Karena kenapa? Udah Dedi simpan ini semua. Terus jalan. Akhirnya terakhir kecurigaannya akhirnya kita ketemu orang. Gitu loh. Kita bertanya. Ada orang akhirnya. Akhirnya ada. Tapi taman udah nggak kelihatan. Taman udah nggak kelihatan. Kayak ya bertanya. Gitu loh. Ada siapa? Ada petani. Bapak-bapak petani di bawah. Mereka tuh dia lagi nyangkul lagi apa? Ya, terus kita tegur dia. Dia sama Yaya tuh negur. Ya pak, ini jalur mau turun ya pak ya? Iya. Dek, baru, pleng, hilang semua pandangan Dedi. Seperti biasa lagi. Jadi yang tadi Blok langsung berubah. Ibaratnya kayak orang lagi tidur nih, tiba-tiba, woi bangun. Iya, seperti itu. Lihat gitu loh. Jadi pas ketemu berinteraksi sama manusia yang benar, ya bawa itu, terus akhirnya berubah. Allahu Akbar ya Allah. Dedi bilang. Tapi bapak-bapaknya beneran bapak-bapak. Bapak-bapaknya beneran. Warga kampung situ. Dan setelah ngobrol itu pas itu kunci poinnya bang. Tapi Dedi nggak ngomong, Pak, ini saya tadi ngeliat taman. Enggak. Dedi nggak pernah cerita sama orang-orang, kok nggak cerita. Terus akhirnya yang akhirnya Dedi tahu kalau kita tuh bukan nyasar, kita masuk ke sesuatu yang berbeda. Disasarin. Mungkin disasarin atau mungkin apa ya? Allahu alam. Pas kita ke pos, baru mereka bilang 2 hari lagi nggak pulang, tim SAR naik buat cari kamu. Bapak-bapak yang dari awal ketemu Didi ngomong? Bukan, di pos. Beda lagi? Di pos udah sampai. Jadi ini berenam orangnya ditungguin sama tim SAR? Iya. Dia sampai baru buat nyampe pos nih. Langsung ngomong gimana? Iya, sampai pos kan kita lapor diri. Dia bilang 2 hari lagi kamu nggak sampai ke bawah, tim SAR naik untuk cari. Berarti udah terus orang hilang dong pencarian. Iya, jadi pas ditanya, emangnya kan saya naik pagi, terus malam kita turun lagi. Ya, udah mau seminggu. Apa? Udah mau seminggu kan? Seminggu? Iya. Kan tadi dia bilang naik subuh. Pagi jam 9. Udah puncak. Terus yang cerita tadi baterai mati lampu jam 9 dan 10-an. Terus sampai turun. Sampai fajar. Ketemu taman. Sehari kan? Sehari jalan. Tapi dibilang sama pos, Dedi 2 hari lagi akan dicari. Pos Linggarjati. Iya. Masih apal banget tuh Pos Linggarjati pokoknya. Mungkin ya nama bapaknya udah lupa Ya, lah, 27 tahun yang lalu. Udah, cuma dia bilang 2 hari lagi kamu nggak turun, kita cari. Kenapa? Karena sudah mau 7 hari, mau 1 minggu. Berarti 5 hari, Bang. Jadi di dalam gunung. Di gunung 5 hari. 5 hari di gunung. Terus Dedi akhirnya ngomong, "Enggak, Pak, saya baru sehari." Cuma Dedi bilang sama mereka, yang Bapak bilang banyak yang naik gunung,
yang banyak nih orang dibilang bapak naik gunung Jakarta ini semua pada naik, saya tidak ketemu sama kali satu orang sekalipun orang nggak ngeliat. Saya nggak ngeliat kecuali orang yang Cirebon tadi. Cirebon saya mau turun itu bukan ketemu, dan saya nggak tahu orang Cirebon itu sampai nggak di sini. Oh, emang orang Cirebon? Ada orang Cirebon 4 orang, saya bilang, yang turun bersama saya tetapi pisah di jalanan. Karena kita beda jalur di tengah itu mau turun ke bawah. Harusnya kalau motong jalur pun satu pos kan, tetap aja dia mau tetap Linggarjati. Iya. Dan pun harusnya kalau cepat pun mungkin ya sama lah nyampainya. Kalau Dedi sampai dia mungkin udah istirahat lah ada gitu atau gimana. Ya. Dedi tanya, cuma mereka nggak jawab itu ada 4 orang itu sih ada apa enggak orang Cirebon. Mereka nggak tahu. Mereka nggak berpikir ke sana karena dia lebih dilematis lagi. Dedi baru sampai. Yang Dedi bilang sama penjaga adalah saya naik dari pertama sampai atas itu nggak ketemu orang, Pak. Enggak, Dedi kan ngasih penjelasan saya naik cuma 1 hari, kenapa Bapak bisa mikir 5 hari? Nunggu 2 hari lagi. Oh itu kan ke 7 hari ya, 7 hari. Jadi orang di gunung itu 7 hari ini nggak laporan berarti dia hilang nih. Tapi kalau mungkin 5 hari, mungkin dia ngecamp tapi agak lama. Biasanya seperti itu kan. Terus dia bilang terakhir saya nggak ketemu orang, Pak. Dia bilang banyak kok yang turun, dia bilang gitu. Ini banyak yang turun. Dan saya nggak pernah lihat orang turun. Nggak pernah saya naik ke atas juga nggak ketemu orang, sampai atas nggak pernah ketemu orang, ke bawah juga saya nggak ketemu orang. Saya ketemu orang juga orang Cirebon 4 orang. Itu ya kalau sekarang saya bertanya dalam hati sekarang nih, dia ditanya 4 orang itu sebenarnya orang bener apa enggak? Dia juga nggak Allahu alam. Terus mereka masih hidup nggak nih sampai sekarang? Iya, dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Akhirnya bagi Dedi ya sudah. Ini sebuah perjalanan hidup. Bisa dilupakan? Nggak pernah dilupakan sampai kapanpun ya. Nggak, tapi si orang pos ini dia enggak kali dek kamu apa gitu, mungkin misalkan emang kamu bener 5 hari, tapi mungkin Didi kan nggak mungkin juga ya Didi 5 hari jalan terus-terusan nggak makan nggak minum. Orang persediaan makan Didi masih banyak kok. Persediaan makan Didi masih banyak. Tapi akhirnya dia percaya Didi bilang saya cuma sehari. Dia nggak percaya juga akhirnya. Jadi memang ya akhirnya mereka berpikir adalah iya ini orang 5 hari emang mau hilang. Mereka akhirnya nggak, tapi mereka mikir juga disasarin. Iya, kemungkinan akan mereka disasarin. Akhirnya seperti itu. Jadi pun berpikiran karena dalam hati Dedi diperlihatkan satu-satu. Dari naik pertama pun Dedi sudah curiga dari tanda yang Dedi belokin. Nah, jadi setelah Dedi telaah lagi, setelah itu Dedi berpikir, nih dari awal nih pas naik yang ini nih, yang naik yang kita bilang ini jangan-jangan di situ Dedi pertama yang perbedaan jalur itu antara kanan dan kiri yang mana yang memang akhirnya Dedi tandain di situ awal dari sebuah perbedaan. Jadi emang sebenarnya udah dikasih tanda nih akan kayak gini. Dari situ Dedi nggak ketemu orang sama sekali. Terus yang lebih hebat lagi, senter mati semua. Itu dia yang nggak masuk akal banget ya. Senter mati semua dan senter tuh baru loh. 6-6-nya udah gitu matinya bergiliran ya. Bergiliran. Kayak dia ibaratnya ini kalau ngomongin makhluk ya, ini kayak dia iseng nih yang tengah dulu agak matiin, ntar yang depan baru paling belakang. Nah, tapi Lilin untung nggak dimatiin ya sama dia. Lilin nggak dimatiin, karena udah tinggal Lilin, ya udah Lilin udah habis dan Lilin dan itu dia lihat pemandangan udah taman. Nggak, tapi abis itu kan mereka pada sampai di bawah semua. Abis itu gimana tuh? Dari Yaya terus si 3 cewek ini sama yang 2 orang pembola ini apa? Iya, dia berpikir ya ada kemungkinan memang kita memang dibawa alam yang berbeda. Masuk ke alam mereka. Cuma karena mereka tetap gunung kan kelihatannya kan. Dia nggak tahu kalau Dedi mau tanya sama dia masih ingat nggak apa dia penampakannya berbeda nggak sama Dedi? Ya sama Dedi. Gitu loh. Karena abis itu nggak pernah cerita pengalaman masing-masing ya. Nggak pernah. Kayak udah gue disasarin ya udah. Terus akhirnya ya seenggaknya cuma alhamdulillah gue masih dikasih lihat nih. Keluar udah nyampe. Terus abis itu udah istirahat bentar langsung pulang semua. Udah misah, udah mencar semua. Udah misah. Saya udah kita nggak cerita lagi dengan kasus yang sama seperti ini, kita nggak cerita. Dan mereka juga akhirnya nggak ya kan kasihan juga anak-anak cewek ini kan baru pertama kali naik gunung kan. Jadi kalau kita cerita tentang kehororan kan juga
nggak mungkin mau. Tapi seharusnya biasanya kan kalau udah gitu kan udah sampai Jakarta biasanya kalau ngumpul diceritain lagi. Iya, mungkin dia punya cerita yang berbeda, gitu loh. Pandangan mereka beda karena mereka nggak berpikir yang terlalu ini karena mereka kan baru naik gunung. Jadi sesuatu yang berbeda, gitu loh. Dan Dedi melihat dari kacamata batin Dedi ngelihat seperti itu, gitu loh. Itu dilema banget dan itu sangat sampai sekarang pun Dedi masih hafal, masih terngiang gitu loh. Ya, itulah perjalanan hidup. Kalau jadi prima sih ya, pasti kayak mikir, wah anjir gila gue pernah disasarin di gunung. Ya untungnya aja Allah masih ngasih gue lihat dunia lagi gitu kan. Karena kalau kita mati di gunung ngilang gitu kan keluarga nggak ada yang bisa lihat. Ya udah hilangin aja. Lagi Didi nggak boleh anak itu buat naik gunung kan kebanyakan orang tua takut lah kayak tadi Didi cerita aja. Kalau Didi ceritain mungkin prima nggak bakal naik gunung ceritain ada gue pernah hilang gitu segala macam di gunung. Kenapa masih dibolehin gitu? Karena rata-rata orang tua itu jarang banget ngebolehin anaknya naik gunung ya karena banyak resikonya lah high risk lah ibaratnya itu hobi yang beresiko dibandingkan ya walaupun misalnya kan banyak setiap hal itu beresiko tapi kan gunung itu kan resikonya tinggi. Resiko yang terdalam dari manusia itu bukan resiko naik gunung bang, resiko menjalani hidup bang. Nah jadi gini, ada apa sih di balik itu gitu? Memang kalau ditanya, wih ngapa enakan di rumah kok gitu kan? Enakan di rumah tidur, makan enak, ada AC gitu kan? Tapi jadi nggak mau seperti itu. Pertama adalah kenapa abang naik gunung? Pertama itu ego Dedi sebenarnya. Iya. Satu. Jadi belum kesampean Rinjani waktu itu kan? Dari dulu Dedi pengen banget ke Rinjani. Iya. Tetapi pada saat Rinjani ada di depan mata, fisik Dedi udah nggak kuat. Iya. Tahu diri Dedi. Akhirnya coba Dedi untuk bilang ke Prima kan, ke bang mau naik gunung nggak? Itu sebenarnya obsesi Dedi deh. Obsesi Dedi ingin naik gunung Rinjani. Kalau panggilan naik gunung sih sampai saat ini Dedi masih pengen naik gunung. Apa daya ya? Ada faktor U ya, jadi udah nggak mungkin. Gitu. Walaupun banyak yang setua Dedi juga masih banyak. Kemarin Prima naik Lawu ibu-ibu umur 70, 75. Iya. Karena mungkin mereka emang rutin terus-terusan naik. Kalau Dedi kan berhenti dari tahun 90 sama 4 semenjak berantem sama tadi si Yaya itu ya. Itu udah berhenti sama sekali nggak naik gunung. Memang pas Prima jalan pun Dedi udah innalillahi wa innalillahi rajiun. Gitu? Iya. Kenapa? Ya karena kalau sampai kamu nyasar atau kamu hilang, ya Dedi sudah. Gue baru tahu tuh digituin. Ya innalillahi karena kenapa? Ya karena semua dibalikan lagi ke Tuhan. Allah kan? Iya. Tapi kan pasti Dedi step-stepnya udah ada. Pertama Prima tidak boleh jalan dengan orang yang baru pemula, yang nggak tahu medannya. Makanya kan Dedi bertanya dulu. Waktu itu naiknya bukan sama temen, tapi naiknya sama dia itu trip organizernya temen Dedi kan. Jadi Dedi bertanya dulu, mereka udah berapa kali naik Rinjani. Berarti kan dia harus hafal kan, baru Dedi bisa melepas anak Dedi. Coba kalau abang kan kemarin-kemarin kan mau naik sama teman-teman abang. Nekat tuh berarti kan sama-sama nggak tahu. Nggak tahu gitu loh, belum tahu jalurnya, belum tahu panduannya, ya kan belum. Kan orang bisa karena biasa. Nah, terus ya abang yang belajar dengan kebiasaan itu dan abang bisa melihat karena ada tutornya kan, ada komandannya kan, jadi agak sedikit aman. Ada leadernya. Udah gitu kan ada handphone sekarang, apa harus ada kontak, ada apa. Jadi buat apa? Jadi bisa baca alurnya, oh ya segini alurnya, oh ya segini. Jadi Dedi punya track recordnya nanti. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak diinginkan, Dedi udah punya, ada tracknya. Oh ini tracknya ya. Jadi itu selalu titik-titik terakhirnya di sini. Di mana? Jadi itu harus jelas. Jadi selalu hafal. Jadi harus catetin semua. Oh ya ini. Udah kayak gitu. Dan selalu dibilang. Itu aja cerita malam Jumat Prima kali ini. Kalian bisa ambil apa aja hikmahnya. Jadi jangan terpatok sama kisah horornya ya. Iya, kalau horor ya masing-masing lah untuk menilai. Gitu. Kalau kita itu bukan horor, itu ya perjalanan hidup. Perjalanan hidup ya. Mungkin segitu aja dari kita. Terima kasih udah menonton. Kalian boleh komen kalian punya cerita horor apa. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing. Kalian komen aja. Jadi terakhir gimana nih? Yo Haza.